Salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan bersama bagaimana kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia itu disambut baik oleh umat Islam dan juga kekristenan. Dan hal itu juga disambut baik oleh Presiden kita Jokowi. Ya, mari kita melihat bagaimana respon saudara kita Muslim terhadap kedatangan Paus Fransiskus ini, terutama Pak Jokowi. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana kesederhanaan dan juga kesahajaan dari sosok Paus Fransiskus yang tiba di Indonesia sejak kemarin dan hari ini bahkan menyapa anak-anak tadi di istana begitu ya. Tadi saya juga sempat mendengar ada salah satu anak welcome to Indonesia gitu dengan ceria sekali. Ternyata tidak hanya umat Katolik yang bergembira untuk kedatangan dari Paus Fransiskus, tapi hampir seluruh warga Indonesia ya pastinya ya, Mbak Yeni. Tentu saja kita sangat bergembira dengan kedatangan Sri Paus Fransiskus ke Indonesia, karena ini menunjukkan bahwa beliau menaruh kepercayaan besar kepada Indonesia, masyarakat Indonesia. Bahkan beliau berkendara dengan kendaraan yang biasa, yang sederhana, tanpa embel-embel terlalu ini ya, tahan peluru dan lain sebagainya. Itu artinya menunjukkan kepercayaan gitu ya kepada masyarakat Indonesia, kepada pemerintah Indonesia, bahwa beliau akan aman dan nyaman ketika berada di Indonesia. Dan saya senang masyarakat kemudian menunjukkan antusiasme, kehangatan atas kedatangan beliau ke negara kita. Hangat sekali disambut oleh tidak hanya pemimpin kita, Presiden Joko Widodo, tapi hampir seluruh warga juga menyempatkan diri untuk melihat bagaimana sosok kesederhanaan dari Paus Fransiskus ya. Kita akan melihat bagaimana Paus Fransiskus dengan bersama Presiden Joko Widodo akan masuk ke istana, saudara. Dan kita tahu memang kerjasama dan juga hubungan diplomatik Indonesia-Vatikan ini sudah terjalin sejak lama, sejak 1950. Nah, apa yang bisa dimaknai dengan kita tahu Indonesia-Vatikan ini sama-sama punya misi perdamaian dunia? Betul Mbak, betul Mbak. Jadi sebelum kita bicara ke sana, saya mau cerita sedikit karena saya diceritain kemarin sama teman-teman Katolik dari Italia yang berkunjung bersama Paus ya. Salah satunya itu ada sebuah yayasan yang dekat dengan Vatikan, yaitu Sant'Egidio. Tadi kita menyinggung soal kesederhanaan Paus Fransiskus ya Mbak ya. Ternyata ketika Paus sampai di Indonesia, mendarat lalu kemudian sampai di Wisma Duta Vatikan ya, yang pertama kali ditemui oleh beliau ketika di Indonesia itu siapa Mbak? Ternyata adalah gelandangan dan orang-orang miskin Indonesia. Oh, jadi anak-anak yatim piatu, gelandangan, orang miskin itu justru yang pertama-tama yang ditemui oleh beliau dan kemudian beramah tamah dengan beliau. Dan agamanya apapun diterima secara sangat terbuka dan dengan penuh kasih sayang. Ini kesederhanaan beliau ini loh, salah satu contohnya. Tadi kita bicara soal itu ya. Nah, kalau soal hubungan antara Vatikan dan Indonesia sendiri, yang seperti Mbak katakan, memang betul hubungan ini sudah berjalan sangat lama. Bahkan Vatikan termasuk negara yang paling pertama mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 47. Betul. Nah, jadi artinya bahwa hubungan baik antara kedua negara ini sudah berlangsung baik, sudah berlangsung lama, dan banyak kebijakan-kebijakan luar negeri antara kedua negara yang sinkron dan mirip. Contoh paling gampang nih ya, adalah kebijakan soal isu Palestina. Betul. Nah, bagaimana Paus Fransiskus beberapa waktu yang lalu mengunjungi Palestina, dan bukan Paus pertama yang berkunjung ke sana. Dulu Paus Yohanes Paulus kedua juga mengunjungi wilayah sana Palestina ya, bertemu dengan Yasser Arafat. Nah, kemudian posisi dari Paus Fransiskus sendiri pada saat ini adalah meminta agar konflik yang sedang terjadi diakhiri dan diselesaikan dengan dialog yang baik. Nah, jadi ini kan sama dengan konteks sama dengan misi perdamaian Indonesia. Nah, lalu kemudian kalau kita bicara lagi soal misi perdamaian yang sangat monumental yang dilakukan oleh Paus Fransiskus, itu adalah ketika beliau menandatangani dokumen Human Fraternity
atau Kalimatun Sawa kalau bahasa Arabnya, di mana beliau menandatangani dokumen itu bersama Syekh Imam At-Thayyib, ini Grand Syekh dari Al-Azhar, salah satu institusi tertinggi agama Islam yang ada di Mesir. Dokumennya ditandatangani di Abu Dhabi, di mana kedua pemimpin agama ini menandatangani sebuah kesepakatan agar kedua umatnya bisa hidup berdampingan dengan baik. Kedua umatnya mengedepankan cara hidup yang berdasarkan dialog, ya, berdasarkan perdamaian itu, Oke, Mbak. kita akan lihat dulu Mbak Yeni dan juga pemirsa Kompas TV penandatanganan yang dilakukan oleh Paus Fransiskus dan juga Presiden Joko Widodo. Berikut ini kepada Anda. PBNU bersama-sama seluruh masyarakat bangsa Indonesia ikut menyambut gembira dan bangga dengan kehadiran Paus Fransiskus ke Indonesia, dan kami mengucapkan selamat kepada umat Katolik di Indonesia seluruhnya atas kunjungan Paus ini, yang ini merupakan rencana yang sebetulnya sudah dibicarakan sejak lama sekali. Pada waktu saya berkunjung ke Vatikan tahun 2018, saya sudah mendengar rencana itu dari teman-teman di Vatikan, tapi rupanya pada waktu itu lalu tertunda karena COVID, dan alhamdulillah bahwa sekarang tampaknya terkonfirmasi dan sudah terjadwal bahwa Paus akan berkunjung ke Indonesia. Nah, Nahdlatul Ulama sendiri sudah beberapa waktu ini terlibat dalam kerjasama langsung untuk agenda-agenda yang decisif bersama-sama dengan Vatikan. Antara lain misalnya bahwa Nahdlatul Ulama dan pimpinan Gereja Katolik di Vatikan sama-sama terlibat dalam satu inisiatif internasional yang disebut Abrahamic Faith Initiatives. Jadi inisiatif dari agama-agama Ibrahim yang melibatkan kalangan Muslim, kalangan Kristen dan Yahudi, dan sudah berlangsung sejak 2018 sampai sekarang. Nah, di samping itu juga jaringan pimpinan
Vatikan juga ikut aktif terlibat dalam inisiatif yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, dimulai dengan konferensi R20 atau R20 di tengah-tengah G20 pada tahun 2022 yang lalu, yang kemudian atas kesepakatan bersama dari semua partisipan kemudian kita jadikan satu gerakan global. Jadi sekarang ada R20 Global Movement yang di situ juga aktif para sejumlah pimpinan dari Vatikan juga. Nah, saya kira kehadiran Paus ke Indonesia ini nanti mudah-mudahan juga menjadi kesempatan untuk mempererat komunikasi dan hubungan antara Nahdlatul Ulama dengan Vatikan, bukan hanya demi harmoni kehidupan antar umat beragama di Indonesia saja, tapi juga dalam upaya-upaya bersama untuk kemanusiaan secara global. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.